Apa jangan-jangan Bunda keingat lagi sama teror Karin selama ini, dan dia semakin sedih karena Mama ngajak Karin tinggal di rumah Bogor. Tapi kenapa Mama gak bisa ngertiin perasaan aku sama Hana? Kok Mama malah tega bawa Karin tinggal di Bogor? Karin? Kak. Suster! Pasien di kamar ini mana? Tadi sih sudah pergi, Bu. Tapi pagi-pagi sekali. Pergi apa kabur? Tadi sih pagi-pagi pergi, Bu. Tapi dijemput juga sama ibu-ibu. Ya udah, makasih. Ibu-ibu. Pasti Tante Widya nih. Assalamualaikum Mbak Sofi. Ada apa Mbak? Waalaikumsalam. Aku lagi bingung nih. Bisa bantu nggak Muslimah? Bingung kenapa Mbak Sofi? Apa terjadi sesuatu sama Karin atau bayinya? Nggak apa-apa. Karin baik-baik aja. Cuman dia udah nggak ada di rumah sakit lagi. Astagfirullahaladzim. Karin hilang. Ya ampun Mbak. Keadaan Karin kan belum sehat. Kenapa dia nekat pergi dari rumah sakit? Astagfirullahaladzim. Karin sakit. Oh, syukurlah Mbak. Ya ampun, aku pikir Karin itu kabur. Aku tuh khawatir loh Mbak sama keadaannya Karin. Iya, makanya itu aku nggak tahu. Tapi menurut suster ngejagain Karin, tadi ada ibu-ibu yang bawa Karin pergi. Dan aku berpikiran sepertinya itu Ibu Widya deh. Tante Widya? Mus, tahu alamat Tante Widya yang di Bogor nggak? Aku nggak tahu Mbak Sofi. Oh gitu ya. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu, nanti aku cari tahu alamatnya. Assalamualaikum. Iya Mbak, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar Bunda yang buka ya Abi. Waalaikumsalam. Muslimah, Ustadz Jufri ada? Ada. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Ustadz. Sebenarnya saya datang ke sini, saya ada perlu sama Ustadz Jufri. Cuman tadi saya nggak sengaja, maaf sekali ya, tapi saya nggak sengaja dengar Muslimah tadi berbicara soal Karin. Sebenarnya ada apa dengan Karin? Jadi dulu Mama sempat tinggal di sini? Ya, dulu sebelum pindah ke Belanda. Berarti ini rumah masa kecilnya Mas Pram dong, Ma. Karin yakin banget, Karin pasti bakalan betah tinggal di sini, Ma. Bagus. Tapi ingat, selama tinggal di sini, kamu harus turuti persyaratan saya. Siap, Mama. Sama kamu, Mas. Tapi alhamdulillah Mas Bram, kondisi bayinya Karin saat ini baik-baik saja. Cuma memang dokter meminta Karin untuk istirahat total. Syukurlah kalau begitu. Tapi sebenarnya Bunda tuh kasihan sekali dengan kondisi Karin, Abi. Apa ini semua adalah azab dari semua perlakuan Karin selama ini? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Yang jelas, kita tidak boleh memiliki pikiran seperti itu. Terkesan itu mendahului daripada takdir Allah. Allah berhak untuk mengadab seseorang. Dan Allah pun berhak untuk menyayangi hambanya.
itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya begini, dalam kehidupan kita, Bunda, Mas Bram, itu tidak lepas dari dua. Ada bahagia, ada sengsara. Terkadang hidup kita bahagia, senang, dan ada kalanya juga kita sengsara. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak memindahkan kebahagiaan itu dengan mudah Allah pindahkan dari tangan kita kepada tangan orang lain. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesusahan kepada kita, dan kita mau berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dan untuk menghilangkan kesusahan itu, maka Allah pun Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberikan jalan keluarnya. Itu prinsip bagi kita orang yang beriman. Seperti itu. Sebenarnya Ustadz, pada saat ini saya berasa sangat miskin ilmu batin, Ustadz. Dan saya sadar masih banyak yang saya harus pelajari untuk menjadi orang yang lebih baik, insya Allah. Amin. Satu sisi saya bilang Masya Allah, satu sisi Alhamdulillah. Ketika saya bilang menyatakan Masya Allah, tidak boleh kita terlalu mempersalahkan diri kita. Kalau kita tidak mau memperbaiki diri, malah itu menjerumuskan kita kepada jalan kejelekan. Tapi Alhamdulillahnya ketika kita menyadari bahwa kita memiliki kekurangan dan kita mau memperbaiki diri, itu adalah hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan pintu tobat akan Allah buka terus-menerus untuk kita. Walam yurgorgir. Sebelum nyawa sampai ke tenggorokan kita, pintu tobat akan Allah buka. Dan begitu juga dengan kasus Mas Bram. Mas Bram ingin memperbaiki dalam rumah tangganya, memperbaiki dirinya supaya rumah tangganya menjadi lebih baik. Dan itu adalah hal yang terbaik bagi kehidupan kita dan siapapun orangnya. Subhanallah. Muslimah, kalau saya bisa tahu, apa Muslimah tahu di mana Karin ada pada saat ini? Tadi Mbak Sofi bilang sama saya kalau Karin itu dibawa sama Tante Widya. Ya. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Bunda, Mas? Bunda, Mama di mana, Bunda? Mama lagi pergi ke Bogor, Mama nggak ada di sini. Astagfirullahaladzim, berarti emang benar Mama bawa Karin ke Bogor. Apa? Kamu barusan bilang apa? Karin lagi ada di Bogor. Iya, pokoknya aku dapat informasi kalau Mama udah bawa Karin ke rumahnya di Bogor. Dan sekarang Karin lagi tinggal di sana. Aku datang ke sini untuk mengklarifikasi itu, Bunda. Astagfirullah. Kenapa Mama beneran seperti belain Karin, ya Allah? Mas, kamu ini bisa mendapatkan banyak informasi tentang Karin. Apa kamu sudah tahu kondisi kandungan Karin? Beneran, Bunda. Aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Beneran. Selama aku di pesantren, aku nggak terima apa-apa informasi kecuali yang itu. Dan aku nggak berkomunikasi sama sekali sama Karin. Ya, aku nggak tahu kondisi dia seperti apa, kondisi bayinya, semuanya aku nggak tahu. Alhamdulillah di pesantren aku tidak diganggu. Jadi Mas Bram belum tahu kalau kondisi bayinya Karin mengidap Down syndrome. Aduh, aku harus bilang soal ini ke Mas Bram atau enggak ya? Bagaimanapun juga bayi itu kan tetap darah dagingnya Mas Bram. Lagi pula, ini semua salah aku. Andai saja dulu aku tidak pernah protes ke Allah kenapa bayiku keguguran, sementara bayi Karin tidak. Pasti bayi Karin yang tidak berdosa tidak akan mengidap Down syndrome seperti sekarang ini. Kenapa Bunda malah diam aja ya? Apa jangan-jangan Bunda keingat lagi sama teror Karin selama ini? Dan dia semakin sedih karena Mama ngajak Karin tinggal di rumah Bogor. Tapi kenapa Mama nggak bisa ngertiin perasaan aku sama Hana? Kok Mama malah tega bawa Karin tinggal di Bogor? Ini kan bisa bikin rumah tanggaku hancur. Dan sekarang Hana kelihatan lebih sedih banget. Tuhanku